Itu tas dari mana? Kamu beli tas baru? Iya, aku beli. Kenapa? Kok mukanya kayak gak seneng gitu? Dari mana uangnya? Bukannya kemarin kamu ngeluh nggak ada uang. Kok tiba-tiba bisa beli tas baru? Ya terus kenapa? Salah ya kalau aku beli tas? Ya jelas salah lah. Buat makan aja susah. Kamu juga salah kalau kamu tuh bohong. Aku nggak bohong. Terus duit dari mana kamu bisa beli tas itu, ha? Aku ambil dari kantong celana kamu. Apa? Aku cuma pinjem kok. Nanti juga aku ganti. Itu bukan duit aku. Itu titipan mandor buat beli bahan bangunan. Kamu ini gimana sih main-main ambil aja? Ya terus aku gimana? Aku capek hidup kekurangan terus. Aku kerja mati-matian buat jaga kepercayaan orang. Kamu hancurin semuanya. Kamu aja yang nggak bisa nyenengin istri. Orang lain bisa. Kok kamu enggak? Jadi semuanya salah aku ya? Kalau kamu bisa cukupin semuanya, nggak bakal kayak begini. Aku juga udah usaha banting tulang buat kita, tapi nggak ada rasa menghargai dari kamu sedikit pun. Ya ampun, enak banget hidup mereka. Tiap hari nongkrong, shopping, mukanya pada glowing. Aku kapan ya bisa kayak gitu? Sayang, itu nasinya jangan kelamaan, udah bau gosong tuh. Iya tahu, ini juga lagi diaduk. Udah mateng itu kayaknya deh. Langsung angkat aja, aku udah kesiangan nih, takut telat. Ya sabarlah, aku tuh capek tau ngurusin rumah. Kamu enak tinggal nyuruh-nyuruh. Bukan nyuruh-nyuruh, cuma dari tadi tuh aku lihat kamu pegang HP terus, jadinya lama deh. Itu nasinya juga hampir gosong loh. Ya terus kenapa sih? Kalau gosong juga salah aku. Kalau nggak masak juga salah aku. Jangan marah-marah dong sayang. Ngomong gampang. Coba deh kamu mikir, beras di rumah tinggal dikit. Uang belanja juga habis. Aku pusing jadinya. Ya udah sabar, aku lihat dulu ya, siapa tahu ada uang nyempil nih. Kosong kan? Selalu aja kayak gitu. Terus aku disuruh ngirit, disuruh mengerti. Sedangkan kamu, mana tahu rasanya jadi aku. Aku kan kerja juga buat kamu sayang. Aku banting tulang loh tiap hari. Ya tapi hasilnya mana? Lihat tuh, story orang-orang hidupnya pada enak semua. Jangan bandingin hidup kita sama orang lain. Aku berangkat dulu deh, nggak usah bawa bekal hari ini. Iya, pergi sana. Kerja yang bener, biar dompetnya nggak kosong terus. Gilang, istirahat dulu lah. Dari tadi kamu nggak berhenti-berhenti. Kasian tuh badannya capek. Nanti aja pak, masih kuat kok. Kuat sih kuat. Tapi mukamu kelihatan capek banget. Istirahat dulu aja nggak apa-apa. Biasa ini mah pak. Demi hidup yang lebih baik, harus tahan banting. Iya sih. Pantas kamu dari pagi kelihatan diem terus. Kayak yang banyak pikiran aja. Saya cuma pengen memaksimalkan tenaga saya aja pak. Soalnya istri lagi rewel karena uang belanja kurang. Oh begitu ya. Iya sih, tanggung jawab kepala keluarga tuh emang berat ya. Nih, minum dulu. Jangan sampai pingsan ya. Makasih ya pak. Sama-sama. Lani, tumben siang-siang kesini. Kok muka kamu kayak lagi sedih begitu? Kenapa? Gak apa-apa, Bu. Kalau gak apa-apa, gak mungkin kamu sedih kayak gitu. Cerita aja, sini duduk dulu. Aku lagi bingung, Bu. Di rumah beras udah habis.
Suami gak punya uang sama sekali. Aku malu sebenarnya ngomong kayak gini. Cuma bener-bener bingung. Jadi mau coba minjem uang ke Bu Nani. Berapa aja deh Bu, gak apa-apa Bu. Ya Allah, ya udah tunggu sebentar ya. Ini gak banyak, kamu pakai dulu ya buat beli beras. Nanti kalau ada diganti ya. Makasih banyak ya Bu, aku bener-bener kebantu. Aku janji bakal ganti secepatnya. Iya, yang penting dipakai baik-baik ya. Jangan sampai kamu kelaparan gak bisa makan. Makasih ya Bu, kalau gitu aku pamit dulu. Lumayan buat modal nongkrong nanti sore. Ini tempatnya enak banget ya. Cahayanya juga bagus buat foto-foto. Iya sih, tapi harganya juga lumayan. Nih, pilih-pilih dulu, kamu mau pesen yang mana? Aku mau karamel frappe deh, biar bagus kalau dipoto. Kamu yakin mau pesen yang itu? Harganya lumayan mahal loh. Yakinlah, sekali-sekali mah gak apa-apa. Hidup tuh jangan dibikin susah terus. Lagian aku tuh sengaja juga ngajak kamu nongkrong di sini. Soalnya nih ya, aku tuh pengen foto-foto cantik biar bisa diposting di sosmed. Kamu gak pernah berubah ya? Selalu pengen nongkrong cuma demi foto-foto untuk postingan sosmed. Lah, emang kenapa? Kan aku pengen kelihatan bahagia. Orang-orang di sosmed bakal mikir kalau hidup aku ini enak. Hidupnya cuma ngopi cantik, shopping, jalan-jalan. Orang yang ngeliat postingan aku bakal iri deh. Udah, aku ke kasir dulu ya buat pesen minumannya. Tuh kan, aku jadi cantik kalau cahayanya bagus kayak gini. Tunggu, jangan diminum dulu, kita foto bentar biar estetik. Oh iya, aku lupa bawa dompet. Duh, Mila, kamu bisa talangin dulu nggak? Hah? Kamu kan yang ngajak. Masa malah nggak bawa duit sih, parah banget yang ngajak masa gitu. Dompet aku ketinggalan, nanti aku ganti, sumpah. Ah iya, tapi ganti ya, awas aja lo kalau nggak diganti. Tenang aja, bakal aku ganti. Sekarang waktunya upload. Lauknya tempe lagi. Dari kemarin kok ini terus ya lauknya. Emang kenapa, ha? Harga-harga tuh pada mahal sekarang. Kamu tuh ya, kalau mau makan enak ya kasih uang belanjanya yang banyak lah. Kalau ngasihnya cuma dikit jangan banyak protes. Iya, aku nggak protes. Tadi cuma nanya aja karena badanku lagi capek. Pengen makan yang agak beda aja loh. Ya kalau mau makan beda uang belanjanya banyakin. Jangan cuma nyalahin aku kalau makanannya sama tempe doang. Aku nggak nyalahin kamu kok sayang. Kamu kok masih dandan rapi begitu? Dari pagi di rumah aja kan? Ya masa di rumah nggak boleh dandan? Salah ya? Bukan soal boleh apa enggak. Tapi aneh aja. Apaan sih? Harusnya suami tuh seneng ya kalau ngeliat istrinya dandan. Ini malah dicurigain. Udah makan aja, jangan komentar terus. Iya. Aduh, pakai lupa hapus makeup segala. Untung Gilang nggak tahu kalau aku habis nongkrong di kafe. Bisa-bisa dia mikir aneh kalau aku punya uang buat ke kafe.
Bu, ini ya sekalian tambah sabun mandi yang cair. Gak ngutang kan? Hehehe. Dicatat dulu Bu, boleh kan Bu? Nanti sore aku bayar. Oh, ngutang lagi. Yang kemarin aja belum dibayar-bayar. Iya Bu, aku lagi susah banget. Uang gak ada, tapi kebutuhan habis terus. Kalau nggak ngutang, aku nggak bisa makan Bu. Ya udah deh, mau gimana lagi? Terpaksa aku catat. Makasih banyak ya Bu Tini. Secepatnya bakal aku bayar utangnya. Lani, pas banget ngomong-ngomong soal kemarin kopi di kafe itu. Mila, itu nanti ya. Aku lagi buru-buru. Kamu janji loh mau ganti. Aku nggak lupa. Tapi sekarang aku nggak bawa dompet. Beneran deh. Wah, kamu mah selalu kayak gitu. Aku jadi malas ngasih pinjaman lagi ke kamu. Aku beneran bakal bayar kok. Sabar aja ya. Udah ya, aku duluan. Soalnya mau masak. Ya kali aku nggak bisa nikmatin hidup. Aku juga pengen lah kelihatan kalau hidup aku ini beruntung kayak orang-orang. Ini nih, tasnya kelihatan mahal. Cocok banget buat aku biar bisa aku pamerin di sosmed. Nah, gini dong. Kalau ketemu ibu-ibu arisan, siapa yang gak bakal nengok? Pasti nih ya, mereka bakal iri sama aku. Oh iya, jangan sampai kelupaan foto cantik dong. Gak boleh sekali doang, harus foto yang banyak buat pansos di sosmed. Sekarang tinggal di-upload, terus captionnya save reward dulu. Biar pada tahu kalau aku juga bisa hidup enak. Tuh kan, banyak yang komen kalau tasnya bagus dan kelihatan mahal. Hidup yang aku mau tuh kayak gini, harus kelihatan bahagia walaupun cuma di sosmed. Beruntung banget aku ngambil uang di celana Mas Gilang semalam. Tapi ini bukan nolong, cuma pinjem. Nanti juga aku ganti. Yang penting sekarang aku bisa beli tas mahal. Nanti di arisan bakal aku pakai tasnya. Pasti pada kaget. Aduh, panasnya di luar. Untung di sini adem. Lani, tas kamu baru ya? Harganya berapa? Kok kayak tas-tas mahal begitu? Iya, baru beli kemarin. Ini harganya emang lumayan mahal, Bu. Beli di mana? Aku pengen beli juga deh. Aku beli di mall. Aku sempat posting juga di sosmed. Ternyata banyak yang nanya juga. Emang sebagus itu loh tasnya. Pantasan cocok soalnya sama kamu. Wah, tas baru ya. Berarti utang kopi kemarin juga udah bisa dibayar dong. Hah? Kopi apa? Yang di kafe. Kamu kan bilang mau ganti, tapi udah beberapa hari belum dibayar-bayar. Gimana sih? Kamu kayaknya salah orang deh. Aku nggak pernah ya punya utang sama siapapun. Utang apaan? Jangan pura-pura yang ingatan. Kamu yang minta aku talangin karena kamu nggak bawa uang waktu itu. Alasannya nggak bawa dompet. Cepet bayar. Aku cuma nagih hak aku aja. Aku ke toilet bentar ya. Aku nyesel pernah nolong kamu, Lani. Kamu keterlaluan. Bentar. Kenapa, Pak? Ini kayaknya aku kenal deh orangnya. Siapa, Pak? Lihat sendiri deh. Ini istri kamu bukan? Lah, iya. Itu Lani istriku. Kenapa dia pergi nggak izin dulu ya sama aku? Jadi, kamu nggak pernah tahu ya kalau dia tuh jalan-jalan begini.
Terus itu tasnya juga kelihatan mahal loh. Padahal kamu kemarin bilang kalau buat makan aja seret banget kan. Iya pak, makanya aku juga bingung nih pak. Kemarin dia sendiri yang ngeluh kalau uang belanja itu habis, gak bisa beli beras. Kenapa malah bisa shopping begitu ya? Oh gak apa-apa sih, mungkin dia lagi pengen nyenengin diri sendiri sih. Iya sih, cuma kayak ditampar aja rasanya. Aku udah kerja banting tulang kayak gini, tapi masih suka dianggap rendah. Bahkan makan aja cuma dikasih nasi sama tempe doang. Aku jadi bingung sama cara dia pak. Sabar dulu aja, jangan langsung mikir yang aneh-aneh. Apa selama ini aku dibutain ya sama dia? Kenapa ya dia sampai ngebela-belain seolah dia itu hidup mewah, sedangkan buat makan aja serba kekurangan. Tani, aku mau tanya satu hal sama kamu. Nanya apa sih mas? Ngomong aja mas. Itu tas dari mana? Kamu beli tas baru? Iya, aku beli. Kenapa? Kok mukanya kayak gak seneng gitu? Dari mana uangnya? Bukannya kemarin kamu ngeluh nggak ada uang. Kok tiba-tiba bisa beli tas baru? Ya terus kenapa? Salah ya kalau aku beli tas? Ya jelas salah lah. Buat makan aja susah. Kamu juga salah kalau kamu tuh bohong. Aku nggak bohong. Terus dari mana kamu bisa beli tas itu, ha? Aku ambil dari kantong celana kamu. Apa? Aku cuma pinjem kok. Nanti juga aku ganti. Itu bukan duit aku. Itu titipan mandor buat beli bahan bangunan. Kamu ini gimana sih main-main ambil aja? Ya terus aku gimana? Aku capek hidup kekurangan terus. Aku kerja mati-matian buat jaga kepercayaan orang. Kamu hancurin semuanya. Kamu aja yang gak bisa nyenengin istri. Orang lain bisa. Kok kamu enggak? Jadi semuanya salah aku ya? Kalau kamu bisa cukupin semuanya, nggak bakal kayak begini. Aku juga udah usaha banting tulang buat kita, tapi nggak ada rasa menghargai dari kamu sedikit pun. Cilang, bahan yang aku titipin kemarin mana? Semen nama pasir ngapa belum dibeli ya? Pak, maaf ya pak, ada masalah pak. Masalah apa? Itu duit kan tanggung jawab kamu. Uangnya kepake pak. Saya salah pak. Kepake gimana maksudnya? Saya nitip karena percaya sama kamu. Saya minta waktu pak. Saya bakal ganti secepatnya. Saya janji pak. Kamu ini gimana sih? Dititipin duit segitu aja nggak mana? Terus proyek ini gimana jalannya kalau bahan nggak ada? Mau saya berhentikan? Hah? Pak, jangan pecat saya pak. Saya bener-bener butuh kerjaan ini pak. Kamu bikin saya malu. Pokoknya sekali lagi kayak gini kamu keluar. Iya pak, ya pak. Saya bakal tanggung jawab pak. Gara-gara aku, Mas Gilang hampir dipecat. Mas Gilang, Kamu lihat sendiri kan sekarang. aku nggak nyangka bakal jadi begini. Harga diri aku di depan orang-orang itu jatuh karena ulah kamu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku nggak minta apa-apa lagi. Aku cuma pengen ngerti kalau ini akibatnya. Ini, aku bawain makanan buat kamu makan siang. Kalau gitu, aku pulang dulu, Mas. Sekali lagi aku minta maaf ya. Aku capek hari ini. Jangan sekarang deh kalau cuma mau ribut. Aku nunggu dari tadi, Mas. Aku bukan mau ribut. Aku mau nembus kesalahan aku. Udahlah. Percuma minta maaf juga berkali-kali juga. Ya aku tetap malu gara-gara ulah kamu itu. Aku udah hitung semua. Ini sisa uang yang aku pegang. Aku jual cincin sama tas. Kamu jual itu tanpa bilang aku. Kalau aku bilang, kamu pasti ngelarang. Tapi aku harus tanggung jawab. Kamu pikir uang segitu cukup lah buat nutupin semuanya? Asal kamu tahu ya, harga diri aku ini udah diinjek-injek. Aku malu, ngerti gak sih? Kamu tuh malu.
Aku tahu, makanya aku ngerasa bersalah. Aku ngerasa jadi istri paling gagal karena kamu banting tulang buat aku. Sedangkan aku malah pansos buat hal gak penting. Tapi penyesalan kamu itu nggak ngebikin aku terlepas dari rasa malu itu, tahu nggak? Aku hilap karena aku kalah sama gengsi. Aku pengen kelihatan mampu, padahal aku nyusahin kamu. Aku nikah sama kamu bukan buat pamer, aku cuma mau kita bahagia walaupun apa adanya. Aku mau berubah. Aku mau kerja apa aja, Mas. Gak mau kamu nggak sampai dihargain lagi. Ini kesempatan terakhir ya, sekali lagi kamu hancurin kepercayaan aku, kita selesai. Aku janji, Mas. Aku bakal jaga kesempatan ini. Besok aku ganti uang proyek itu. Setelah itu kita perbaiki semuanya dan jangan sampai masalah ini terulang lagi.